Selamat sore. Ini adalah laut. Bagaimana laut ini begitu tenang. Kamu lihat. Saat-saat seperti ini begitu senang bisa melihat bagaimana kita berlayar. Ini tulisan Master Station. Jadi Master Station ini fungsinya tempat di mana orang-orang berkumpul apabila mendengar fire atau apabila terdengar suling atau alarm berbahaya. Jadi inilah orang berkumpul di tempat ini. Nanti di sini sudah diarahkan dengan tugasnya masing-masing. Apabila ada kebakaran atau bocor, kapal akan tenggelam, ya disinilah tempatnya. Master Station, tempat di mana orang berkumpul. Nah, kalau kita yang lagi tidur, tentunya kalau sempat dibangunin, oke. Tapi kalau tidak, tapi tentunya itu semua akan dihitung apabila jadi masalah di atas kapal. Jadi tidak mungkin juga orang akan ditinggalkan karena sudah ada prosedurnya. Nah, kalau dalam keadaan yang tidak berbahaya, tentunya tempat ini kita pakai keliling untuk berolahraga, jalan-jalan sore, atau ada yang berjemur. Kita bisa lihat gimana kapal ini. Oh, laut begitu tenang. Ya. Jadi di kapal itu sudah ada jam-jam kerjanya, siapa yang jaga. Jadi 24 jam kerja, siapa yang jaga, siapa yang istirahat, siapa yang kerja 6 jam, siapa yang kerja harian. Waduh, ini agak goyang ini. Kerja harian, siapa yang masak sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, saya di sini ya bertanggung jawab untuk kelancaran operasional daripada semua mesin, generator, hidrolik, semua sistem udara atau kompresor semua, dan tentunya saya yang bertanggung jawab di sini. Tapi tentunya saya juga bukan Superman. Saya dibantu dengan
bawahan saya. Ada TED engineer ataupun dengan oiler. Jadi kami tetap dibantu. Ini ada agak goyang angin ini ya. Jadi sudah ada departemennya masing-masing. Nah, bagi saya di sini tanggung jawab yang besar. Kalau kerja fisik tentunya tidak terlalu banyak memakan tenaga. Jadi saya yang membuat laporan ke Singapura, ke kantor saya. Nah, jadi kita kerja 2 bulan di rumah, 2 bulan di tempat kerja sekarang. Untuk sekarang ini kami tidak mungkin melakukannya 2 bulan karena ada situasi pandemik juga ya. Jadi kita butuh karantina, sampai juga karantina, jadi ya minimal 3 bulan untuk menghemat waktu, dan kita juga menghemat biaya, tentunya untuk membantu kantor juga. Jadi itulah tugas dan bagaimana kita sistemnya bekerja di sini. Ada yang mengatakan bahwa pelaut kan dia belayarnya lama, 4-9 bulan, yaitu untuk kapal-kapal yang berlayar dari satu negara ke satu negara. Tapi kalau bagi yang di offshore, kami hanya di satu tempat saja atau di satu negara saja di mana kami bekerja. Semacam saya ini ya di Afrika, ya di Afrika aja, di Angola, di Kongo. Ya, kita tidak belayar dari satu negara ke negara. Jadi tergantung charter. Ini kalau ada agak goyang ini, aduh, ini karena angin kuat. Ya memang ada seninya. Tentunya untuk bekerja di offshore, kita bukan hanya membutuhkan sertifikat pelaut semacam ijazah aja, tapi masih ada lagi sertifikat-sertifikat, kursus-kursus yang tentunya dibutuhkan untuk persyaratan supaya bisa kerja di sini. Jadi jangan orang menganggap kalau pelaut itu ya cukup punya ijazah laut tambah sertifikat ini, sertifikat semua yang standar langsung bisa kerja di offshore. Tidak, masih ada yang harus diambil untuk persyaratan offshore. Misalnya orang harus memerlukan BOSIT, bukan BUSET, BOSIT, Basic Offshore Safety Induction Emergency Training. Nah, itu bisa diambil di negara mana aja yang sudah membuka kursus tersebut, Malaysia, Indonesia, Singapura, tadi mana aja. Kemudian ada juga namanya HAT, kalau orang Indonesia bilang HUET, HUET,
helikopter under water emergency training. Jadi kalau kita naik helikopter di tengah laut dan jatuh, ya itu kita tahu cara menyelamatkan diri kita. Jadi kalau di laut ini, ya kalau di udara kan ya risikonya lebih besar ya apabila terjadi kecelakaan. Kalau di laut ini masih ada kemungkinan selamat. Tapi kalau ombak besar atau dengan cuaca yang dingin, ya sama aja kalau misalnya kecelakaan, ya kita mati pelan-pelan. Seperti yang pernah saya alami dulu. Tapi semua kita dilindungi oleh Tuhan. Indah sekali lautnya ya. Jadi banyak sebenarnya yang harus disediakan untuk bekerja di offshore ini. Itu diketahui bahwa orang untuk ambil bauxite dulu itu 13 jutaan, tapi sekarang mungkin sekitar 5 jutaan. Kemudian bagi orang mesin juga dia harus mempunyai DP, maintenance. Jadi sertifikat ini dulu diambil di Singapura saya tahun 2010, $4.600. Ya, gara-gara kapal sekarang ini sistemnya DP, jadi kapten tidak perlu lagi repot-repot manuver atau memegang handle. Nanti saya akan perlihatkan di episode. Tidak perlu repot-repot lagi mau megang handle, sampai mau kencing aja susah, mau buang air juga besar susah. Nah itu sekarang dia bisa dikendalikan tanpa manuver. Ya itulah namanya DP. Nanti saya akan jelaskan di video yang berikut. Nah, kalau untuk orang jurusan mesin, ya memang di sini kebetulan yang dipakai jasanya ini semua master ya. Jarang yang kelas 3 di sini. Semua kelas. Jadi pada dasarnya memang kita harus memenuhi standar training, certification and watchkeeping. Amenemben Manila. Jadi semua tentunya ya makannya terjamin ya apabila kita bekerja di offshore di kapal-kapal manapun. Beda apalagi kalau yang di kapal-kapal pesiar. Kenapa sih kalau saya ditanya kenapa sih tertarik bekerja di pengeboran minyak? Yang membuat saya tertarik bekerja di pengeboran minyak ini karena dia punya sistem rotasi. Dia tidak seperti kalau kita bekerja di kapal-kapal kontainer, tanker Rotasinya di sini bisa 2 bulan kerja, sebulan di rumah, atau 3 bulan kerja, sebulan di rumah, atau 2 bulan kerja, 2 bulan di rumah. Tapi tidak ada yang, kalau dalam keadaan normal, tidak ada yang bekerja sampai bertahun-tahun di sini. Tidak seperti zaman pelaut-pelaut dulu 5 tahun tidak pulang, 3 tahun tidak pulang. Waduh, ya, sampai anak pun tidak kenal mulai dari lahir. Jadi untuk sekarang ini
pekerjaan memang begitu sulit. Tapi kalau orang-orang yang bertahan dalam satu perusahaan, tentunya dia sudah mempunyai reputasi atau schedule yang pasti untuk bekerja atau alias back to back. Nah, ada juga yang tidak senang bekerja di offshore, ada yang senang kerja di kapal seperti kontainer, kapal pesiar, atau yang kerja di kapal yang memang rutin, istilahnya liner, masuk dalam pelabuhan tertentu, misalnya Jakarta, Makassar, Balikpapan, Manado, itu Surabaya. Jadi keluarganya memang tinggal di situ. Itu ada tantangan tersendiri. Saya juga tidak pernah membayangkan kenapa saya memilih kerja di offshore ya. Jadi kalau pagi kita bisa berolahraga, sore juga kita bisa berolahraga seperti ini. Kita jalan, keliling, jalan, mengelilingi ini pun 20-30 kali udah cukup bagus. Jadi memang kalau kita lihat ya, saat ini memang kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita agar supaya tetap fit dan tetap bekerja. Itu. Nah, bagi yang berminat atau ada yang berniat mau kerja di laut, untuk saat ini berpikir 2 kali. Apalagi kalau yang bekerja sedikit-sedikit. Tentu orang yang bekerja seperti pelaut, seperti kita ini, itu dilanda rindu sama anak, rindu sama istri, rindu sama orang tua, rindu kampung, rindu, belum lagi kalau dihajar ombak. Wah, rasanya nggak mau bekerja lagi di laut. Tapi itu adalah pilihan masing-masing. Bagi saya sendiri, memang tidak ada nenek moyang lagu itu. Nenek moyang saya seorang pelaut, tapi bagi saya, setahu saya nenek moyang saya tidak ada yang pelaut. Jadi memang saya mau bilang terjerumus enggak, tapi memang saya seperti yang saya sudah ceritakan dalam video saya sebelumnya, Story of My Life 1, 2, 3. Inilah dari saya, santai-santai sambil olahraga di Geladak, di Master Station, membagikan cerita dari laut. Kubagikan cerita supaya yang di darat sana bisa melihat bagaimana. Tentunya kita semua bekerja di sini, di mana saja kita bekerja untuk keluarga. Orang asing juga yang di sini untuk keluarga. Jadi kita harus tetap saling menghormati. Sudah ada hukum internasional yang melindungi. Jadi jangan sampai terjadi. Papa ingat keluarga, ingat negara jauh di sana. Ya, tuh. Saya benar-benar bersyukur karena memang inilah pekerjaan yang tidak saya cita-citakan, tetapi saya menikmati.
Ya beberapa kali juga saya pernah diajak untuk jadi pegawai negeri, tapi ya mungkin gen saya tidak di situ. Walaupun nenek saya bukan pelaut, tetapi saya darahnya memang cocok di laut. Ya, begitu aja kawan-kawan semuanya. Nanti kita sambung lagi. Cerita apa yang Anda mau dari saya dari laut ini? Nanti saya tunggu komen-komennya. Ya, ini sudah menjelang gelap. Ya, saya harus berolahraga dulu, jogging di Master Station ini biar hanya 1 jam. Kiranya semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Sampai jumpa.